Pasutri ayah bunda semua. Ketemu lagi dengan kita di live Instagram RSIA Pasutri Bogor. Semoga ayah bunda, keluarga Pasutri sekalian yang menonton di rumah selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber. Ini pastinya adalah salah satu dokter obgyn favorit kesayangan ayah bunda keluarga Pasutri sekalian. Siapa lagi kalau bukan Dokter Ragam, spesialis obstetri dan ginekologi. Yeay. Iya dong. Selamat pagi ayah bunda. Salam sehat ya buat semuanya. Yeay. Oke, oh 200. Oh sekarang baru 100. Baik. Ini 100 dari mana aja nih? Sabang sampai Merauke. Baik. Oke, di sini ayah bunda keluarga Pasutri ada yang sedang hamil atau yang lagi mau promil. Kalau yang lagi hamil ini ada di trimester berapa aja nih? Adakah yang di trimester 1, 2 atau 3? Boleh isi kolom komentarnya. Kayaknya saya pagi, selamat pagi. Siapa itu? Cyber Y. Selamat pagi dari Cyber Y. Oke, coba kita lihat juga ya di sini. Sudah ada berapa sekarang Mbak Sel? Masih 100? 150. 150, baik. 200 ya. Kita tunggu 200 dulu, oke. Iya, tapi kok belum ada live-nya sih? Sudah. Oh, udah ya. Kali itu dulu ya saya Pasutri. Oh ya dokter. Oke. Ada siapa lagi kah ini yang sudah bergabung? Wow, sudah ada 12.000. 12.000, baik. Boleh menyapa dulu yang menonton, ada yang lagi hamil nggak? Kalau yang lagi hamil ada di trimester berapa atau di berapa minggu? Boleh infoin. Nih dari Ibu Ima Risma 16 katanya selamat pagi dokter. Selamat pagi bunda. Kemudian ada dari Bunda Martina Mandasari. Selamat pagi Bunda Martina. Selamat pagi. Kemudian ada Bunda Olive 7. Saya lagi ngidam Bu Dokter. Wah, ada yang lagi ngidam juga nih dok. Berarti trimester berapa nih dok ya kira-kira dok? 1. Oke, wow, sudah mulai berinteraksi nih, sudah mulai banyak ya. Sekarang udah 150 orang. Masih tunggu. Boleh kita mulai ya? Oke. Tanpa berlama-lama lagi. Oke, sebelum mulai, tapi saya mau memberikan informasi dulu. Jadi untuk live kali ini nih ada giveaway-nya. Ada sejumlah uang yang akan dikirimkan ke e-wallet ayah bunda masing-masing. Caranya yang pertama harus follow Instagram @rsia_pasutri. Kemudian kalau sudah memfollow ayah bunda boleh screen capture atau ayah bunda memfoto atau merekam ayah bunda menunjukkan sedang menonton live kita. Kemudian nanti ayah bunda share di Instagram story ayah bunda masing-masing. Kemudian jangan lupa di tag ke @rsia_pasutri. Kemudian nanti kalau misalkan sudah di tag, jangan lupa harus aktif di kolom komentar, aktif bertanya, aktif ikut interaksi. Nanti akan dipilih oleh panitianya 5 orang yang beruntung akan mendapatkan sejumlah uang ke e-wallet ayah bunda masing-masing. Yeay. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih dok. Jadi biasanya dok,
ayah bunda atau bunda ya terutama ya dok ya, yang sedang mengandung ini biasanya nih suka ada keluhan-keluhan. Nah cuma kan kadang-kadang bingung ya, apalagi yang hamil pertama atau bahkan udah hamil kedua, hamil ketiga pun kok hamil yang ini berbeda gitu dari sebelumnya dok. Nah itu kan akan menjadi pengalaman baru di setiap perjalanan kehamilan masing-masing ayah bunda ya dok ya. Nah kadang-kadang ayah bunda nih bingung apakah keluhan-keluhan yang dirasakan ini adalah suatu variasi atau keluhan yang normal saja ataukah yang tanda bahaya. Nah kalau yang tanda bahaya ini apa aja kah dok, supaya ayah bunda ini tahu kalau oh apakah misalnya mual ini adalah mual muntah yang oke aja, atau saya harus segera ke rumah sakit atau bagaimana dokter, silahkan. Ya, terima kasih Dr. Ani. Iya dok. Jadi selamat pagi ayah bunda. Pada saat ini kita akan membahas mengenai 7 tanda bahaya kehamilan yang harus segera ke rumah sakit. Nah memang yang namanya kehamilan itu adalah proses yang bermacam-macam ya, bervariasi. Ada yang membawa kebahagiaan, juga ada yang membawa kekhawatiran. Makanya pada saat ini kita perlu membahas 7 tanda bahaya ini supaya harapannya ayah dan bunda bisa menjadi detektif siaga untuk menilai apakah tanda yang ditemukan itu berbahaya atau masih dianggap normal. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama ya. Baik. Yang pertama tanda bahaya yang perlu kita ketahui adalah perdarahan. Nah, yang namanya perdarahan ini, kalau dia di trimester 1 hanya berupa flek coklat dan jumlahnya sedikit, tidak disertai nyeri, kemudian munculnya mungkin sehari 2 hari, itu bisa juga termasuk dalam tanda yang normal, ya. Jadi itu bisa jadi terjadi karena ada perubahan hormon, atau mungkin karena habis berhubungan, atau bisa karena ada proses implantasi. Jadi proses penempelan pada saat terjadi perdarahan, dia hanya flek-flek ringan dan juga lamanya mungkin sehari 2 hari tanpa disertai nyeri. Tetapi kalau misalnya perdarahannya warna merah segar, kemudian mengalir sama seperti darah haid atau bahkan bergumpal disertai nyeri perut, itu termasuk tanda bahaya. Jadi kalau yang seperti itu, bunda harus segera periksa ke rumah sakit terdekat. Tanda perdarahan di trimester 2, trimester 3 itu semua pasti bahaya. Jadi harus segera diperiksa. Jadi meskipun misalnya trimester 1 tadi baik bunda juga kalau belum pernah periksa harus dilakukan pemeriksaan ya, supaya memastikan apakah perdarahannya hanya karena proses implantasi normal atau karena ada penyebab yang lain. Jadi penting harus periksa juga ke rumah sakit. Baik, berarti ayah bunda untuk tanda yang pertama itu adalah perdarahan. Nah, perdarahan ini ayah bunda tetap aja dok ya, berarti walaupun hanya flek-flek gitu. Dokter keluarin dulu maaf dok. Maaf sorry, oke. Ya, jadi walaupun hanya flek-flek biasa aja, tetap harus dikonfirmasi ya dok ya, baiknya ya dok ya, jangan disepelekan gitu. Tapi mungkin tempatnya nih, kalau hanya perdarahannya flek-flek aja, mungkin ayah bunda boleh ke ke poli gitu ya dok ya. Tapi kalau misalkan perdarahannya sudah banyak, ya jangan tunggu sampai poli dokternya datang gitu ya dok, itu segera ke IGD yang 24 jam gitu. Jadi tetap, jadi kalau perdarahan tetap jangan disepelekan gitu ya. Ya. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke tanda bahaya yang kedua, yaitu mual muntah hebat. Mual muntah hebat di sini yang dimaksud adalah hiperemesis gravidarum. Jadi kalau misalnya bunda hamil trimester pertama, kemudian mengalami mual muntah yang berlebih, tidak bisa makan, tidak bisa minum, badan lemas, mata terlihat cekung, kemudian kencing pun jadi sedikit. Nah, seperti itu baru tanda. Tapi kalau misalnya hanya mual muntah di pagi hari, atau tidak muntah hanya rasa mual-mual, tetapi masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa beraktivitas, itu berarti masih aman. Nah, jadi kalau misalnya sudah tadi ada tanda-tanda ke arah hiperemesis gravidarum, nah itu juga harus segera diperiksa ke rumah sakit. Baik. Berarti kalau misalkan kayak mual-mual aja tuh masih wajar ya dok ya. Kebetulan saya sendiri juga pada saat hamil, dari hamil sampai lahiran 9 bulan tuh mual terus. Terus mual gitu.
sampai harus selalu bawa obat gitu untuk menahan si muntahnya. Tapi berarti itu masih oke-oke aja ya dok ya. Kecuali kalau tadi ya dok ya sudah lemas, bibir kering, mata cekung, udah terus-terusan muntah, makan minum gak bisa. Nah itu juga yang udah harus segera ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit ya dok ya. Terutama kalau udah kayak lemes banget, apalagi nggak pipis segala macam ya ke IGD jangan lupa. Baik. Ya, berikutnya tanda yang ketiga yaitu demam tinggi. Jadi kalau misalnya bunda selama hamil mengalami demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, itu harus segera periksa ke rumah sakit. Karena yang namanya demam pada kehamilan itu paling sering disebabkan adanya infeksi, baik itu infeksi di mulut ataupun infeksi saluran kemih, atau bahkan mungkin resiko terjadinya pertumbuhan pecah dini yang efeknya akan bikin infeksi ke janin. Jadi sebaiknya kalau sudah ada demam, apalagi suhunya sudah di atas 38 derajat Celcius, harus segera pergi ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Baik. Baik dok, untuk demam tinggi sendiri ini kira-kira mungkin kan ayah bunda juga banyak juga ya, pernah juga lihat di IGD ternyata demamnya udah 38, sekian dan udah berhari-hari gitu. Nah bahayanya tuh apa ya kira-kira kalau misalkan demam tinggi terus ayah bunda biarkan di rumah gitu kan, kadang-kadang juga kalau di fasilitas kesehatan suka ada yang demam observasi dulu 3 hari begitu loh. Nah kalau untuk bunda-bunda yang sedang hamil nih bagaimana? Apakah begitu demam tinggi hari pertama harus segera cek atau setelah 3 hari dulu baru cek atau bagaimana? Nah, jadi kalau misalnya sudah 10 hari demam, tidak turun-turun, ya sebaiknya segera diperiksa. Karena kalau demam tinggi dijalani terlalu lama, itu akan berpengaruh ke kehamilannya. Ya kalau misalnya dia masih hamil muda, misalnya trimester 1 atau trimester 2, kemudian dia demam tinggi dan kena infeksi, itu dapat mengganggu pertumbuhan perkembangan janin. Kemudian juga dapat beresiko, misalnya trimester 3 itu beresiko bisa hamil prematur, akhirnya persalinan prematur, kemudian risiko infeksi ke kandungan, itu juga membahayakan ke janin. Jadi kalau yang sudah ada tanda-tanda demam, itu kan sudah mengalami infeksi, harus bertahan supaya tidak mengganggu perkembangan. Baik, berarti untuk ayah bunda sekalian bunda-bunda yang sedang hamil walaupun demam baru hari pertama itu harus segera diperiksakan ya ayah bunda. Gitu. Baik, berikutnya dokter apa lagi nih dok? Yang tanda bahaya berikutnya adalah gerakan janin berkurang. Jadi kalau misalnya bunda yang selama ini merasa janinnya aktif, tiba-tiba terasa antang seharian, terutama misalnya bunda kan sudah tahu nih kapan jadwal janinnya mulai aktif, misalnya pagi, siang atau malam. Tapi pada saat itu tiba-tiba merasa gerakan janin berkurang, harus segera diperiksa. Cara untuk memeriksa gerakan janinnya baik atau tidak, usahakan pada saat memeriksa itu makan dulu atau makan yang manis-manis atau minum yang manis-manis, kemudian duduk atau beristirahat. Nanti selama 2 jam itu diperhatikan kalau gerakannya lebih dari sama dengan 10 kali dalam 2 jam, itu normal. Tapi kalau gerakannya malah tidak melakukan sama sekali, sudah beristirahat, sudah makan yang manis-manis tapi tidak ada gerakan, nah itu harus segera periksa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisi kehamilan. Baik. Jadi terutama untuk gerakan janin ini juga ya dok ya harus ayah bunda perhatikan juga selama masa kehamilan karena bayi-bayi punya ritmenya irama masing-masing ya dok ya. Jadi ayah bunda ini terutama bunda harus mengenali kapan bayinya mulai bergerak. Kemudian ya kalau misalkan sudah dicoba pakai minuman manis gitu ya dok ya masih tetap tidak ada gerakan juga ya harus segera ke fasilitas kesehatan. Gitu. Gitu. Berikutnya nih dok, tanda bahaya yang kelima. Yang kelima yaitu bengkak disertai pusing. Jadi kalau namanya bengkak dalam kehamilan, itu pada beberapa kondisi itu termasuk normal. Contohnya pada kehamilan trimester 3, terutama pada ibu yang aktif, mungkin dia lama duduk, kemudian lama berdiri atau berjalan, itu bisa bikin kaki bengkak. Tapi kalau dalam kondisi misalnya dia kakinya bengkak, terus tangannya bengkak, terus wajahnya juga terlihat bengkak, dan disertai sakit kepala, pandangan gelap, kemudian nyeri hati, mual muntah, nah itu sudah mengarah ke yang tidak normal. Paling sering penyebabnya adalah preeklamsi atau tensi tinggi pada kehamilan. Jadi kalau seperti itu harus segera diperiksa ke rumah sakit. Yang lagi preeklamsi ini termasuk yang cukup
preeklamsi kalau tidak ditangani dapat menjadi preeklamsia berat atau bahkan lebih berat lagi jadi eklamsi. Dan itu dapat membahayakan ibu dan janin. Baik, berarti kalau misalkan bengkaknya sudah sampai ke tangan, ke wajah, apalagi ada sakit kepala, nah kadang-kadang nih dok, kalau di IGD nih bunda-bunda nih suka bingung nih dok, kayak sakit kepala dan pusing gitu dok. Karena kalau pusing itu kan rasa kayak keliungan gitu ya, atau berputar gitu. Nah sementara kalau sakit kepala itu sakit ya dok ya, jadi itu yang harus diwaspadai ya dok ya. Terutama kalau sakit kepala di depan. Nah kalau sakit kepala di di depan, depan, nah itu udah resiko ke arah eklamsi. masih baik. Jadi kalau dari kondisi itu, tangan juga ikutan bengkak, wajah bengkak, ada sakit kepala, apalagi sakit kepala di area depan ya dok ya, itu harus segera ke IGD, jangan lupa. Gitu, baik. Berikutnya dokter. Nah, kita masuk ke yang keenam ya. Yang keenam bila air ketuban merembes. Jadi kalau misalnya ibu hamil atau bunda merasa seperti ada air yang mengalir, tapi bukan kencing karena nggak bisa ditahan. Kalau kencing kan bisa ditahan, tapi kalau misalnya ketuban yang mengalir, dia akan keluar begitu saja, warnanya bening dan baunya khas. Kalau muncul seperti itu, harus segera ke fasilitas terdekat. Ya, karena kalau misalnya dengan ketuban yang merembes, apalagi hamil-hamil masih muda atau belum cukup umur, nah itu perlu perawatan khusus supaya bayinya aman, hamilannya aman, dan kalau masih bisa dipertahankan sampai usia kehamilan 10 bulan, itu akan lebih bagus. Ya. Jadi kalau misalnya ketuban merembes, ya segera ke fasilitas. Oke, kebetulan nih ketuban merembes sih salah satu pengalaman pribadi juga gitu. Jadi kan apalagi dulu kita waktu pas zaman COVID itu kan pakai hazmat ya dok ya. Jadi kan akhirnya semua basah kuyup kalau kita turun menjaga lepas gitu. Terus ya kita tanya ada apa itu air ketuban atau keringat gitu kan dok. Pikirnya kan kayak keringat aja. Begitu di USG ternyata ketubannya tuh udah berkurang, akhirnya sampai 3 hari sekali harus USG untuk memastikan kalau itu belum bulan juga gitu. Nah itu tuh gimana ya dok ya kalau misalkan saya punya yang khas atau intervensi apa nih yang ayah bunda harus waspadai juga gitu, padahal kan maksudnya kita juga orang medis tapi juga tetap kelolosan gitu dong, karena emang kita nggak sadar kan apa itu keringat, apa itu apa ini air keluar gitu, apalagi cuma sedikit-sedikit. Karena kan kalau di sinetron mungkin ayah bunda lihat kan keluar kayak keluar gitu dong. Nah ini yang merembes ini kan cukup tricky sekali ya dok ya. Jadi kalau misalnya bunda membedakan apakah itu hanya keputihan, karena keputihan yang banyak juga mirip seperti air ketuban yang mengalir. Tapi untuk memastikannya harus pergi ke fasilitas terdekat, minimal ke bidan, ya, supaya dicek apakah itu air ketuban atau bukan. Karena ada namanya pemeriksaan pakai kertas lakmus, ya. Jadi dengan kertas lakmus biru yang berubah jadi warna merah. Ya, jadi kalau misalnya ditempel lakmus biru ke dalam cairan yang ada genangan di dalam vagina, ternyata itu lakmus biru jadi merah, lakmus merah jadi biru, nah berarti itu kemungkinan air ketuban. Ya, karena sifat dari air ketuban itu adalah basah. Jadi kalau misalnya dia dilempar sama lakmus merah, pasti jadi warna. Ya, tapi kalau misalnya bunda ada di rumah, ya bisa banget. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya pasti membedakannya seperti itu. Berarti tetap harus rutin kontrol juga ya dok ya, untuk apa namanya mengetahui betul-betul gitu ya dok ya. Berikutnya dokter yang ke-7 yang terakhir. Nah, yang terakhir atau yang ke-7 itu kalau mengalami kontraksi sebelum hamil 37 minggu. Jadi kalau yang namanya standar kehamilan dianggap cukup bulan, itu kalau sudah usia kehamilannya lebih dari atau sama dengan 37 minggu. Sementara kalau HPL yang sering bunda sudah tahu, itu HPL adalah 40 minggu usia kehamilan. Jadi kalau misalnya bunda sudah menilai usia kehamilan dari 37 minggu, muncul kontraksi itu normal. Tetapi kalau di bawah 37 minggu, kemudian muncul kontraksinya sering, minimal 2-3 kali dalam 10 menit, lamanya lebih dari 30 detik, kemudian tidak hilang dengan istirahat, berarti itu kontraksi persalinan. Nah, jadi kalau misalnya dia kontraksi 37 minggu, itu termasuk kontraksi prematur. Nah, diharapkan kalau memang sudah merasakan hal-hal seperti tadi, langsung segera ke IGD supaya kita kasih penanganan untuk mencegah terjadinya kelahiran prematur. Karena harapan kita kan bayi itu lahir cukup bulan, supaya perkembangan organ-organnya juga bagus. Baik dok, tadi kan judul tanda yang ke-7 itu kontraksi sebelum 37 minggu dok. Nah,
Sementara kan taksiran usia kehamilan itu kan juga ada beberapa ya, ada dari USG atau dari APHP-nya gitu. Nah, bagaimana nih dok, bunda-bunda ini tahu, apalagi kalau misalkan yang APHP dan USG-nya misalkan ada perbedaan jauh gitu dok. Nah, bagaimana bunda-bunda ini tahu, ini saya 37 minggu sudahkah atau belum, tuh kita mengukurnya dari mana gitu dok, karena biasa di IGD juga suka ada yang bilang, oh saya dari bidan nih HPHP katanya segini gitu. Nah tapi begitu kita lihat lagi di USG trimester satunya misalnya ternyata ada berbeda gitu. Nah jadi untuk ayah bunda nih biar nggak bingung kontraksi sebelum 37 minggu ini, 37 minggu ini baiknya bunda-bunda ini mengambil dari mana nih dok? Jadi kalau namanya pemeriksaan untuk menentukan usia kehamilan, standar emasnya adalah USG trimester pertama. Jadi harapannya bunda-bunda ya selama kehamilan terutama trimester pertama ya perlu untuk melakukan pemeriksaan USG. Selain untuk memastikan usia kehamilan, manfaatnya juga untuk mengetahui apakah hamilnya janinnya satu, letak di dalam kandungan, atau apakah ada komplikasi yang lain di kehamilannya. Jadi untuk mengetahui dari trimester satu, atau misalnya tidak ada pemeriksaan USG, kemudian dia selama ini siklus haidnya teratur, kita bisa pakai HPHT. Dari HPHT dinilai HPL-nya berapa. Kalau HPL ini muncul itu berarti 40.000 saya kehamilan. Tinggal dikurangkan 3 minggu, berarti 37 minggu. Tapi kalau misalnya bundanya belum pernah USG, tapi datang misalnya USG kehamilan trimester 2 atau trimester 3, nah kita bisa pakai yang namanya mengukur cerebellum. Jadi kita mengukur TCD transcerebellum. Jadi dari ukuran diameter transcerebellum itu bisa dipastikan usia kehamilan berapa minggu. Baik, berarti ayah bunda karena tadi dokter Agam juga menyampaikan ya dok ya, standar emasnya begitu ya dok ya, di usia kehamilan itu yang paling dekat taksirannya di trimester pertama ya dok ya. Makanya ayah bunda apalagi ini yang masih trimester pertama atau baru-baru hamil jangan lupa untuk melakukan USG karena sangat penting ya dok ya untuk menilai usia kehamilannya gitu. Jadi kalau ada kontraksi muncul sebelum 37 minggu, nah jadi tahu oh ini 37 minggu ini kapan gitu. Nah itu harus segera ke IGD gitu ya dok ya. Baik, nah berikutnya ini kita masuk dulu nih dok ke mitos atau fakta begitu. Nah untuk mitos atau fakta ini nanti saya akan mengajukan sebuah pernyataan yang nanti akan dikonfirmasi oleh dokter Agam apakah ini suatu mitos atau suatu fakta. Tapi sambil berjalan, ayah bunda yang menonton di live Instagram RSI Apasutri Bogor, boleh sambil memberikan komentarnya juga apakah itu suatu mitos atau suatu fakta. Nanti yang jawabnya benar akan dinilai juga sama panitia kita di Instagram live ini. Oke, yang pertama, kalau bayi diam minum es manis pasti langsung bergerak, mitos atau fakta? Itu fakta. Fakta, Ya. oke. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil ingin memancing gerakan janin, bisa dengan meminum minuman yang manis ya. Ini juga boleh karena perubahan sensasi suhu pada tubuh ibu itu akan merangsang gerakan janin dan juga pada saat ibu minum yang manis, kondisi peningkatan glukosa pada ibu itu akan dialirkan juga ke janin. Jadi pada saat janin menerima glukosa ini. Nah, jadi otomatis pada saat minumnya dingin dan juga manis itu akan bikin gerakan janin. Itu bisa untuk merangsang gerakan janin. Jadi kalau tidak udah minum itu tapi tidak ada gerakan, nanti perlu khawatir juga mungkin ada gangguan di kehamilan. Saya tertarik penonton kita nih yang menonton apakah ada yang jawabnya benar atau salah, dan apakah salah dan mudah-mudahan mendengarkan penjelasan dokter Agam jadi nanti kalau ditanya lagi udah tahu. Oke, yang kedua dok, flex sedikit saat hamil pasti normal, mitos atau fakta? Kita tunggu dulu ya mereka menjawab. Harusnya mereka menjawab. Bisa baru lihat. Yang sudah menjawab belum nih ya? Mitos atau fakta nih? Waduh yang bertanya juga sudah banyak sekali ya. Sangat fakta atau mitos, ada yang bilang fakta, tuh dok. Tadi itu flex sedikit saat hamil pasti normal. Itu
sebenarnya kalau kita bilang fakta bisa, mitos juga bisa di tengah-tengah. Karena kalau dalam kondisi relax sedikit itu bisa dianggap normal, tapi bukan berarti kita anggap remeh ya. Karena memang pada saat hamil-hamil awal dengan proses implantasi itu biasanya sering sekali flat. Biasanya flatnya sedikit, warnanya kecoklatan, kemudian lamanya mungkin 1-2 hari hilang. Tapi bukan kemungkinan, bisa jadi juga ancaman ukuran bisa muncul. Nah, jadi kita kalau bisa dibilang fakta atau mitos, dua-duanya sih bisa benar sih. Tergantung kondisi kehamilannya. Jadi yang namanya flat, ya jangan dianggap remeh. Ya, ya. Jangan dianggap remeh. Ya, jadi kita bisa bilang mitos kalau dia apa kondisi tidak normal, fakta kalau kondisi tidak normal. Itu dua-duanya benar. Berarti yang jawab dua-duanya baik mitos dan fakta ini Pokoknya siapa baik duluan juga. yang jawab, itu dianggap benar. Jadi kalau dia nggak jawab mitos, duluan jawab, dia nggak benar. Yang duluan jawab fakta, tapi dia duluan, dia nggak Dia benar. nggak Jadi benar. dua-duanya bisa. Oke. Oke, baik. Untuk yang ketiga nih, Dok. Air ketuban itu pasti keluar deras seperti di sinetron atau film, mitos atau fakta. Kita tunggu mereka menjawab dulu. Tunggu dulu ya, ada yang sudah menjawab belum ini? Oh, ada yang sudah menjawab, ini katanya fakta. Katanya fakta, baik. Oh, ada lagi. Ada lagi nggak nih? Ada mitos. Jawab. Cyber white. Oh. Aktif sekali ya benda cyber dari tadi nih. Catat nih, panitia. Oh, iya. Nah, jadi seperti tadi sudah dijelaskan ya, Iya. yang namanya ketuban keluar itu tidak selalu ngetiok kalau istilah Jawanya ya, atau langsung keluar Iya, keras. iya. Bisa juga membes sedikit-sedikit. Makanya tadi perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan yang keluar itu air ketuban atau keputihan dengan pemeriksaan kertas lakmus. Jadi jawabannya mitos ya, kalau seandainya ketuban keluar harus langsung tidur gitu banyak. Yang berikutnya, kalau kontraksi belum sakit, berarti tidak perlu ke rumah sakit. Mitos atau fakta? Ini kayaknya agak-agak juga ya, Dok. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, kalau kontraksi belum sakit, berarti tidak perlu ke rumah sakit. Ada yang sudah jawab? Ada yang jawab. Mitos katanya. Mitos. Oh, ini ada tadi yang pengalaman imanisme ya, imanisme pengalaman air ketuban beras waktu kehamilan kenapa jadi dilakukan ya, tapi tidak selalu. Jadi pertanyaannya kan selalu seperti yang di film-film langsung keluar biur gitu, belum pasti ya. Jadi kalau misalnya ada keluar air ketuban yang merembes atau keluar sedikit, itu bisa jadi air ketuban, makanya perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi nggak seperti yang semua orang sama. Yang bisa jadi ada yang biur langsung keluar, ada yang merembes. Jadi tidak selalu. Jadi pertanyaan karena ada kata selalu, jadi dianggap mitos. Ya, kemudian kalau yang tadi apa kontraksi ya? Kontraksi, betul dok. Itu kalau kontraksi belum sakit, berarti tidak perlu ke rumah sakit. Ya nggak riskan ya, karena yang namanya nyeri pada beberapa orang itu kan ada beda-beda ya. Ada yang nyeri sedikit, dia rasanya kayak nyeri luar biasa. Ada orang yang sudah, sebenarnya bagi beberapa orang poligrafnya keras, tapi dia rasanya biasa-biasa aja. Nah, karena sensitivitas nyeri itu mungkin ada yang rendah, ada yang tinggi. Jadi kalau kita bilang ada kontraksi, tidak nyeri, tidak perlu ke rumah sakit, itu sebenarnya mitos ya. Iya, karena harusnya kalau dia ada kontraksi, apalagi sering, memang tidak selalu nyeri, tapi kita harus waspada. Ya, jadi kalau kontraksinya mungkin lebih dari 2-3 kali dalam 10 menit, kemudian pada saat berbaring atau istirahat tidak hilang-hilang, meskipun tidak nyeri harus dari cek. Siapa tahu itu ke arah kontraksi kelainan prematur atau mungkin ada penyebab lain yang bisa membahayakan kehamilan.
Jadi itu termasuk mitos. Jadi kalau misalnya ada kontraksi sering, ya segera periksa aja, biar lebih aman. Baik, ada yang jawabannya benar semua nggak nih? Panitia, apakah ada yang jawabannya benar semua? Ada dong. Ada, wow, siap-siap nanti dimintain nomornya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Nah, di sini kita udah dapat banyak banget pertanyaan nih dok. Luar biasa interaksinya dari para penonton ini. Baik, yang pertama ini ada dari Ibu Bunda Irma Riandini. Ini bertanya dok, kalau PM2 HB-nya 11,1 tapi tensi 140, apakah itu aman? Kalau pertanyaan mengenai HB 11 itu di trimester 2 bagus ya. Karena batas minimal HB dalam setiap trimester, kalau trimester 1 minimal 11. Kalau trimester 2 minimal 10,5. Kalau trimester 3 minimal 11,5. Jadi kalau dia 11 HB-nya bagus. Tapi kalau tensinya sudah mulai 140, terutama hamil di atas 20 minggu, ya sudah mulai harus diperiksa rutin. Karena risiko terjadinya preeklamsi. Ya. Atau kalau bahkan misalnya tensinya naik, di usia kehamilan di bawah 20 minggu tetap harus diperiksa minimal periksa USG. Dan dari USG kita bisa melihat apakah ada kecenderungan risiko terjadi preeklamsi atau tidak. Nah, itu bisa dari pemeriksaan USG. Nanti kita lihat dari dokter atau veteriner dan pemeriksaan lainnya. Jadi tetap biar supaya kehamilannya aman. Ya, meskipun tensinya masih 140, tapi sudah mulai ada ketidaknormalan dalam kehamilan. Ini bundanya harus waspada ya dok ya, kalau tidak harus diperiksa dulu ini. Iya, tapi kalau untuk HB 11 tadi Pak. Baik, berikutnya ada dari Cyberwhite 1010. Ini Bunda Cyberwhite ini yang cukup aktif juga ya. Bunda, halo. Ini bertanya nih dok, bagaimana cara membedakan keluhan kehamilan yang normal dengan gejala preeklamsia yang sering terlambat dikenali dok? Keluhan lahir kehamilan yang normal. Di sini bagaimana cara membedakan keluhan kehamilan yang normal dengan gejala preeklamsia yang sering terlambat dikenali? Jadi kalau tadi misalnya kita bahas ya, dia ada 7 tanda bahaya ya. Nah kalau ketemu yang 7 tanda bahaya ini berarti sudah ke arah tidak normal. Tapi kalau untuk masalah preeklamsi, paling sering orang khawatir karena kaki bengkak. Jadi ada orang yang datang hamil di trimester 3 kakinya bengkak, kemudian dilakukan pemeriksaan dan harusnya normal. Itu bukan berarti kaki bengkak itu menjadi sekarang preeklamsi. Tapi kalau seandainya kakinya bengkak, kemudian tangan dan wajah juga terlihat bengkak dan tensinya tinggi, serta ada nyeri kepala, kemudian pandangan mata kabur, atau rasa mual muntah dan nyeri ulu hati, itu sudah ke arah tidak normal, cenderung ke arah preeklamsi. Jadi kalau misalnya tanda-tanda hamil yang lain, yang tadi misalnya mual muntah ringan, masih bisa makan, masih bisa minum di trimester 1, kemudian ada flek-flek yang minimal ya, itu juga bisa jadi tanda-tanda normal. Atau misalnya ada kontraksi, tapi kontraksinya hilang timbul di usia kehamilan trimester 3 yang dia dapat hilang dengan beristirahat, itu juga bisa tergantung kondisi kehamilan. Jadi kalau misalnya budaya tadi nanya tanda-tanda normal, tadi kita sudah jelaskan mana tanda-tanda yang kira-kira di luar dari itu termasuk tanda normal. Kalau untuk masalah preeklamsi, ya kalau ketemu tensi cenderung tinggi, pastikan dulu itu karena preeklamsi atau hanya peningkatan tensi mungkin karena kecapean sesaat atau mungkin efek dari riwayat hipertensi. Jadi tetap harus HRC rutin ya dok ya, untuk kita tahu gitu, untuk bisa terpantau terus terlihat perubahannya gitu ya dok ya, dan dikenali sama pemeriksaannya juga gitu ya dok ya, HRC udah Cyberwhite. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ini dari Bunda Cyberwhite juga nih dok. Bagaimana membedakan nyeri perut yang normal akibat perubahan kehamilan dengan nyeri yang menandakan kondisi berbahaya seperti solusio plasenta atau kehamilan ektopik? Kalau untuk menanyakan antara kehamilan ektopik dengan solusio plasenta, kehamilan ektopik kan cenderung biasanya di hamil-hamil awal sudah terasa, terutama di trimester 1. Jadi pada saat hamil trimester 1 dia ada keluhan nyeri perut yang berat.
kemudian sertai ada keluar flek-flek darah. Nah, kalau pasiennya belum pernah USG, disarankan harus segera pemeriksaan USG di dokter kandungan supaya bisa dipastikan apakah itu hamil ektopik atau penyebab yang lain. Karena yang namanya nyeri perut bukan cuma hanya masalah di kehamilan, bisa juga ternyata pada saat hamil dia mengalami appendicitis atau sultan usus buntu. Itu juga bisa. Jadi kalau misalnya ektopik pasti disertai nyeri perut hebat disertai flek darah. Dan dipastikan kondisinya memang hamil. Ya, jadi pada saat dia nyeri perut, kemudian ada berdarah, kemudian tes positif, ya kan dicurigai ke arah ektopik. Tapi kalau misalnya solusi plasenta, itu biasanya cenderung terjadi pada saat trimester 2 ataupun trimester 3. Biasanya pada kondisi-kondisi hipertensi atau mungkin diabetes yang tidak terkontrol. Nah, kalau dia sudah mengalami solusi itu gejalanya paling sering ke arah presok. Jadi bisa perutnya awal nyerinya teraba perutnya keras. Kemudian ibunya tidak rasa makin berdebar-debar, keringat dingin. Kemudian juga bisa diselai flek, sama dia merasa kehamilannya semakin berkurang. Nah, itu bisa karena solusi plasenta. Apalagi yang ibu dengan punya faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol. Nah, itu harus segera periksa ke IGD terdekat. Jadi kalau misalnya ada alasan itu jangan ditunda-tunda, jangan akan cuma periksa poli, tapi harus langsung ke IGD. Baik, berikutnya ada dari Bunda Tasya. Ini bertanya, mengapa ada ibu hamil yang tidak memiliki riwayat diabetes, tetapi tetap dapat mengalami diabetes gestasional? Jadi yang namanya diabetes gestasional itu adalah kondisi peningkatan kadar gula darah di dalam kehamilan, di mana sebelumnya tidak pernah ada riwayat diabetes. Tapi kalau yang ada diabetes ya diabetes gestasional, ini diabetes mellitus namanya. Jadi kalau misalnya diabetes gestasional ini bisa muncul pada beberapa orang, bisa paling sering disebabkan oleh pola makan yang tidak benar. Mungkin pada saat hamil dia konsumsi tinggi gula atau makannya berlebihan, itu juga akan bikin peningkatan kadar gula darah pada kehamilan bisa terjadi. Makanya pada ibu hamil itu penting dilakukan pemeriksaan lab, terutama pemeriksaan darah rutin, gula darah sewaktu, sama pemeriksaan triple eliminasi. Nah, kegunaan dari pemeriksaan gula darah sewaktu untuk menyingkirkan apakah ada kemungkinan diabetes gestasional. Kalau nanti misalnya gula darah sewaktu tinggi, berarti perlu bisa namanya tes toleransi glukosa oral atau pemeriksaan HbA1c itu untuk mengkonfirmasi apakah ada masalah diabetes gestasional atau tidak. Nah, berarti memang kalau untuk terjadinya gula darah yang tinggi atau terjadi diabetes pada kehamilan memang diabetes gestasional artinya ya dok ya. Kalau misalkan memang sudah ada sebelumnya berarti itu diabetes mellitus beda lagi. Begitu. Berikutnya dokter masih ada Bunda Tasya juga ini bertanya apakah diabetes gestasional selalu hilang setelah melahirkan atau dapat berkembang menjadi diabetes di kemudian hari? Jadi kalau pasien dengan diabetes gestasional, yang namanya diabetes gestasional berarti diabetesnya hanya pada kehamilan. Harusnya begitu selesai melahirkan dia akan hilang sendirinya. Tapi kalau dia menetap berarti memang sudah ada kelainan, hanya munculnya di pada saat kehamilan. Makanya penting untuk dilakukan pemeriksaan rutin kehamilannya dan juga untuk mengontrol gula darahnya. Apalagi kalau pada saat hamil mendapatkan peningkatan kadar gula darah. Jadi pada saat nanti harus melahirkan diperiksa ulang. Kalau memang gula darah sudah terkontrol, bagus berarti memang murni diabetes gestasional. Tapi kalau tetap dia tinggi, berarti sudah mengarah ke diabetes. Baik, wah ini sih di kolom komentar nih masih banyak banget yang bertanya. Kayaknya mereka antusias gitu soalnya pembahasannya ini memang yang bunda-bunda semua rasakan gitu ya dok ya. Jadi masih banyak banget yang bertanya. Cuma mohon maaf karena waktu kita sudah terbatas. Oh, dari panitia boleh satu lagi, boleh satu lagi, boleh dok ya karena ini terlalu banyak yang bertanya ini. Banyak banget yang antusias. Ini ada yang bertanya atas nama Helmet Bayuro. Oke, ini bagaimana mengatasi bayi 1 tahun sebulan? Wah, ini tadi di luar ya, di luar pertanyaan ini. Kalau untuk bayi, ke dokter anak ya. Jadi ke bunda-bunda yang mengetahui tentang
masalah tumbuh kembang anak atau mungkin keluhan-keluhan pada anak itu ke dokter spesialis anak. Kalau untuk masalah kehamilan atau masalah-masalah program mungkin ada masalah kelainan di organ reproduksi baru ke tanggung. Baik, atau ini aja gitu nih, dari titik pria. Ini bertanya dok, jika ibu hamil mengalami mual hingga sulit makan dan disertai swab, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi janin? Ya pasti, karena yang namanya hamil trimester 1 itu adalah fase organogenesis, jadi proses pembentukan organ-organ janin. Kalau ibunya mengalami mual gangguan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, badan lemas, dehidrasi berat, itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang janin. Jadi dikatakan kalau ibu sudah mulai mengalami gejala-gejala tersebut, jangan tunggu sampai makin parah atau sampai berat badannya turun. Itu akan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Jadi harus segera diatasi supaya ibunya bisa mendapatkan asupan yang cukup dan pertumbuhan janinnya pun akan bagus. Supaya mencegah terjadinya stunting juga, karena salah satu faktor penyebab stunting adalah pada saat hamil, terutama di atas 1, itu makanan itu tidak bagus. Jadi bulan pertama ya? Iya, jadi harus segera ditangani, jangan dibiarkan sampai berat badan ibunya turun, ibunya lemas, ibunya dehidrasi, itu akan sangat berbahaya bagi Baik, terima kasih banyak Dokter Agam atas penjelasan dan menjawab pertanyaannya yang luar biasa nih dari bunda-bunda ya dok ya, sangat sangat detail dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu tidak bisa dijawab semua. Nanti mungkin boleh ya kalau misalnya masih ada yang bertanya, masih ada yang penasaran, boleh langsung datang aja ke rumah sakit Pak Sutri di jam prakteknya Dokter Agam. Mangga silakan konsultasi. Baik dokter, terakhir nih dok, apakah ada kata-kata hangat atau kata-kata penyemangat untuk ayah bunda yang menonton live kita yang sedang menjalani proses kehamilan dok? Silakan Dokter Agam. Nah, jadi untuk ayah bunda tercinta, kalau yang namanya kehamilan itu memang suatu proses yang indah ya, karena sudah penantian, nanti harapannya semuanya bagus. Nah, kita membahas pada saat ini tunjuk tanda bahaya dalam kehamilan bukan untuk membuat ayah bunda jadi khawatir, tapi untuk membuat ayah bunda memiliki pengetahuan dan bisa menjadi detektif siaga pada kehamilannya supaya kita bisa memantau proses kehamilan itu berjalan dengan baik. Nah, kalau misalnya ayah bunda ingin memastikan atau ingin memantau lebih detail mengenai pertumbuhan atau perkembangan kehamilannya, itu bisa langsung periksa ke dokter spesialis kandungan ya, kalau mau di Pak Sutri, kita akan bisa melayani dengan lebih baik. Sehingga kita bisa akan diskusi lebih banyak, bunda tidak perlu khawatir, dan kita bisa menjelaskan bagaimana kondisi kehamilannya dan memastikan apakah semuanya baik-baik saja. Nah, kalau misalnya bunda ingin periksa ke Pak Sutri dan ingin bertemu dengan saya ada jadwal praktik di Pak Sutri dari hari Selasa sampai hari Jumat di antara jam 9 sampai jam 11 siang terutama, tapi kalau untuk hari Jumat saya ada 2 kali jam 9 sampai jam 11, kemudian jam 1 sampai jam 3 sore. Jadi kalau bunda mau datang silahkan, kita akan memberikan pelayanan yang maksimal. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Agam, closing statement-nya dari dokter. Jadi, baik ayah bunda, tadi kan ada dibilang supaya siaga ya, ini ayah bunda apakah sudah tercerahkan di rumah yang sedang menonton gitu? Kalau sudah tercerahkan dan sudah tahu, boleh ketik siaga di kolom komentarnya. Sudah siaga gitu ya, sudah tahu nih 7 tanda bahaya dari pemaparan Dokter Agam tadi. Gitu, baik. Terima kasih ayah bunda sudah menonton live Instagram RSIA Pak Sutri kali ini. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk ayah bunda sekalian. Tapi tetap ingat sesuai tadi yang Dokter Agam menjelaskan bahwa ini dijelaskan untuk menambah wawasan ayah bunda sekalian, tidak untuk menambah kekhawatiran. Itu serta jangan lupa jangan juga dijadikan bahan untuk diagnosa sendiri ya dok ya, apalagi mengobati sendiri. Jadi tetap kalau gejala-gejala tanda bahaya tadi muncul, segera ke rumah sakit terdekat atau ke RSIA Pak Sutri Bogor, ketemu dengan Dokter Agam atau kami di IGD gitu. Baik, tanpa berlama lagi karena sudah habis juga
gitu ya dok. Saya dokter Liana Maharani Ramadina dan dokter Radha, spesialis obstetrik dan ginekologi pamit. Sampai ketemu lagi.